Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengawali renungan singkat kita pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu untuk merenungkan arti dari terang dan gelap, sinar dan bayangan. Terang dan gelap, sinar bayangan, kebaikan dan kejahatan. Jika kita berada di dalam terang, apa tandanya? Apa tandanya jika kita ini sudah tinggal di dalam terang? Apabila kita ada di dalam terang, kita akan melihat adanya bayangan. Hanya di dalam terang, apabila kita ini disinari mendapatkan cahaya, kita ini bisa melihat bayangan. Coba dilihat, ada bayangan yang enggak di bawah. Coba lihat, kalau enggak punya bayangan tandanya, iya, kita semua pasti di sini punya bayangan karena kita berada di bawah terang lampu, di bawah terang cahaya. Sebaliknya, kalau kita lampu-lampu ini semua dimatikan, kita berada dalam gelap, kita tidak bisa melihat bayangan kita. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa bayangan melambangkan kelemahan kita. Apabila kita datang kepada Sang Terang, Tuhan akan menunjukkan kita semua dosa dan kelemahan kita. Ini yang kadang kita sebagai manusia tidak mau. Siapa sih manusia yang ingin ditunjukkan boroknya, ya, kelemahannya? Semua manusia pasti berusaha menutupi kekurangan dan kelemahannya. Tapi Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, kepada terang, supaya Tuhan menunjukkan kita kelemahan kita, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk memulihkan kita. Sebab betapapun gelapnya bayangan, tidak akan pernah ada tanpa sinar atau cahaya, ya kan? Jadi betapapun gelapnya dosa kita, jauh lebih besar kuasa terang Tuhan. Kuasa dari terang itu luar biasa, melebihi dari kegelapan atau bayangan. Itu hal yang pertama yang ingin kita sampaikan tentang terang dan gelap, di mana kita diundang untuk hidup dalam terang. Dan dari analogi ini, terang dan gelap, sinar dan bayangan, kegelapan dan kebaikan, kita pun diundang untuk memahami tema yang ingin diangkat dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, yaitu dari bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Apabila kita renungkan bersama, ada sebuah benang merah, ada tema besar yang ingin diangkat.
yaitu tentang pemulihan atau pengangkatan, diangkat atau dimuliakan. Yaitu diangkat yang artinya dari bawah menuju ke atas, dari gelap menuju ke terang. Mengapa tema besarnya adalah pengangkatan, diangkat atau ditinggikan? Tadi dalam bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik dikatakan bahwa Tuhan menugaskan aku, Raja Kores, untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Mendirikan kembali artinya membangun dari sesuatu yang hancur, sesuatu dari bawah menjadi ada kembali, dari tiada menjadi ada. Bangunan sini adalah rumah Tuhan yang artinya gereja. Gereja itu siapa? Kita sebagai manusia. Jadi kita oleh karena dosa manusia menjadi hancur, oleh karena dosa manusia menjadi hancur, tapi Allah menyuruh Raja Kores untuk membangun kembali rumah bagi Tuhan, bait suci, supaya manusia dipulihkan. Manusia yang hidup dalam kegelapan boleh melihat terang di dalam bait Tuhan. Jadi yang pertama itu tentang pengangkatan yang bisa kita lihat dari bacaan pertama. Lalu bacaan kedua jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, di mana dikatakan bahwa di dalam Kristus Yesus itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga. Membangkitkan, membangkitkan artinya dari bawah kita diangkat ke atas, dari kematian, dari kegelapan karena dosa kita dibangkitkan untuk hidup dalam terang. Dan yang terakhir dalam bacaan Injil juga jelas dikatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Santo Yohanes mengundang kita untuk melihat bagaimana Allah telah meninggikan ular di padang gurun supaya kita beroleh keselamatan. Maka sama juga Tuhan Yesus yang disalib, dia ditinggikan, diangkat supaya kita bisa melihat dan kita bisa diselamatkan. Jadi apa pesannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Kembali di dalam masa Prapaskah ini kita diundang untuk bertobat. Bertobat artinya kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, kelemahan kita dan datang kepada terang. Dengan bertobat kita mau diangkat dari kegelapan dosa kita menuju pada terang yang kekal, yaitu kemuliaan surgawi. Jadi tema pengangkatan, diangkat inilah yang ingin kita renungkan, bahwa kita ini manusia biasa, masih punya kelemahan dan kekurangan, tapi Tuhan itu begitu baik. Tadi dikatakan juga karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya kita yang percaya jangan sampai binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi apa kuncinya supaya kita bisa hidup dalam terang, kita bisa diangkat? Yang pertama adalah bertobat dan percaya. Kalau kita masih ingat pada awal masa Prapaskah, ketika kita menerima abu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang menjadi inti masa pertobatan, masa Prapaskah kita, supaya kita yang pernah hidup dalam kegelapan dosa boleh melihat sinar, boleh melihat terang Tuhan yang membangkitkan kita, membangunkan kita. Sama kalau kita tidur tiba-tiba dinyalakan lampu langsung melek, ya. Sama juga kita, semoga masa Prapaskah ini boleh membantu kita untuk kembali melek, untuk melihat terang yang sesungguhnya. Terang sudah datang, terang sudah dekat, itulah arti dari Laetare Sunday, Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Itulah sebabnya Romo pakai kasula warna pink. Bagus nggak warna pink? Cocok nggak buat Romo? Cocok. Iya. Kita Romo pakai pink hanya setahun 2 kali ya, masa Advent ketiga dan juga masa Prapaskah yang keempat. Jadi sama kalau kita siap tanggal 14 Februari merayakan hari Valentine, banyak yang pakai pink, maka hari ini juga Romonya pakai pink karena hari ini menunjukkan hari cinta kasih. Betapa Tuhan mencintai kita melalui
Yesus Kristus. Jadi hari ini adalah hari kasih sayang bagi kita semua. Jadi mari kita mau bersukacita karena Tuhan sungguh mau hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun kita pernah hidup dalam gelap, tapi sekali lagi kita diundang kepada terang. Jangan takut datang kepada terang. Sekalipun kita akan melihat kelemahan dan dosa kita, tapi sekali lagi segelap-gelapnya bayangan tidak akan pernah ada tanpa terang. Jadi seburuk atau segelap apapun dosa kita, Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih mulia dan sanggup memulihkan hidup kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati.